Selamat datang di SDB ART AI. Tempat cerita bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain. Cerita kali ini soal cinta yang dikorbankan demi harta yang gak halal. Tentang seorang pengantin yang gak pernah milih jodohnya. Karena malam itu, dia bukan dinikahin sama manusia. Namanya Dinda, 21 tahun. Gadis cantik yang jadi bunga desa di kampung kecil di kaki gunung. Bukan cuma wajahnya yang manis, Dinda juga dikenal kalem, sopan, gak neko-neko. Ibunya penenun, bapaknya petani. Mereka tinggal di rumah papan sederhana, dikelilingi sawah dan kebun cengkeh. Suasana damai banget. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang kelam. Dinda sebenarnya udah punya pacar, Bayu. Anak peternak ayam yang juga tetangga sejak kecil. Mereka udah kayak pasangan ideal desa. Tapi sayangnya, Bayu orang biasa. Gak punya kuasa, gak punya uang. Masalah dimulai saat bapaknya Dinda mulai kesulitan ekonomi. Hutang nunggak, tanah warisan udah digadai. Dan malam-malam, orang tua Dinda mulai sering keluar rumah. Diam-diam, pergi ke rumah Pak Tejo di kampung yang agak jauh dari tempatnya. Orang tua yang dikenal berilmu tinggi. Ada yang bilang dukun, ada juga yang bilang pesugihan. Beberapa hari setelah itu, Dinda berubah. Sering murung, badannya lemas, matanya kosong. Bahkan Bayu bilang, Dinda udah kayak bukan dirinya lagi. Dan suatu malam, Dinda dikunci di kamar selama 3 hari. Alasannya, lagi sakit berat. Tapi malam ketiga, desa digegerkan. Rumah Dinda penuh sesajen. Gamelan kecil dipasang. Ada aroma kemenyan menyebar dari dapur sampai halaman. Dan suara tangisan pelan terdengar dari dalam kamar. Beberapa orang curiga, ini bukan sakit biasa. Konon, ada jenis pesugihan kuno, menikahkan anak perempuan dengan makhluk halus, sebagai tumbal. Keluarga yang menjalankan ritual itu akan mendapat kekayaan. Asal sang anak tidak melawan dan tidak pernah keluar dari desa. Dan benar aja, gak pakai lama, kehidupan keluarga Dinda berubah total. Bapaknya lunas semua hutang, tiba-tiba beli motor baru. Ibu Dinda dagangannya laris, bahkan rumah mereka direnovasi besar-besaran. Semua warga heran, tapi gak ada yang berani nanya. Karena mereka tahu, di balik kekayaan instan, selalu ada yang dikorbankan. Dinda makin jarang keluar rumah. Dan kalaupun keluar, dia selalu pakai kerudung besar menutupi wajahnya. Wajahnya pucat, matanya sayu. Pernah ada anak kecil yang bilang, Dinda jalan kayak melayang. Tapi cuma dikira halusinasi bocah. Bayu yang gak terima, akhirnya nekat datang. Mau ngajak kabur Dinda dari rumah. Tapi pas dia sampai, rumah itu kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi yang bikin Bayu lari berbirit-birit adalah dia melihat sosok Dinda berdiri di tengah ruang tamu pakai gaun pengantin putih. Tapi wajahnya penuh belatung. Sejak malam itu, desa gak pernah sama lagi. Orang-orang mulai ngalamin kejadian aneh. Tiap malam Jumat, terdengar suara gamelan jauh di sawah. Ada juga yang lihat perempuan berbaju pengantin berdiri di jalanan sepi. Beberapa waktu kemudian, Bayu dirawat di rumah sakit jiwa. Dia terus nyebut nama Dinda sambil tertawa dan kadang menangis. Warga desa mulai gelisah. Gangguan demi gangguan gak berhenti. Bukan cuma penampakan Dinda lagi, tapi rumah-rumah di sekitarnya juga mulai kena imbas. Ada yang dengar suara orang nangis tengah malam dari dalam sumur. Ada juga yang lihat sosok laki-laki tinggi besar berdiri di pinggir sawah, matanya merah, badannya dibalut kain putih lusuh. Seolah itu adalah suaminya Dinda. Warga yang coba azan atau baca ayat suci di sekitar rumah itu bilang, suara mereka langsung lenyap, kayak tenggelam di ruang hampa. Bahkan ayam dan kambing yang lewat depan rumah itu tiba-tiba mati mendadak, kayak ada energi gelap yang nyedot nyawa. Puncaknya,
terjadi malam satu suro. Ayah Dinda ngerasa semuanya baik-baik aja. Rumah makin gede, bisnis jalan terus, keluarga nggak kekurangan. Tapi sejak malam pernikahan aneh itu, suasana rumah berubah dingin. Bukan dingin AC, tapi kayak hawa ada kematian. Dinda makin sering murung, tatapannya kosong. Kadang ketawa sendiri, tapi bukan ketawa manusia. Dan kalau malam, suaranya bisa berubah berat, kayak bukan suara perempuan lagi. Pernah satu malam, ayahnya nggak sengaja lihat Dinda ngaca di ruang tamu. Tapi cerminnya nggak nampilin bayangan Dinda sama sekali. Cuma ruangan kosong. Dari situ, Nurani seorang ayah mulai teriak. Mau sekaya apapun, mau rumah semewah apapun, kalau anaknya udah bukan manusia lagi, buat apa? Akhirnya, diam-diam ayah Dinda mutusin buat kabur dari rumah. Semua direncanain rapih. Malam itu juga, mobil udah siap. Ibu, adik Dinda, semua udah masuk ke dalam mobil. Dinda dikasih obat tidur biar nggak sadar. Mereka niat kabur dari desa itu, dari semua perjanjian edan yang udah ditandatangani. Tapi mereka lupa satu hal. Kita nggak bisa ninggalin iblis seolah dia nggak pernah ada. Baru 500 meter keluar kampung, ban mobil meledak. Mesin mati total, GPS ngaco, sinyal hilang. Dan dari balik pohon bambu yang berjajar di sepanjang jalan, muncul sesosok tinggi besar. Tubuhnya hitam gosong, matanya merah nyala, lidahnya menjulur panjang, dan tangannya kayak arang terbakar. Suara menggelegar tiba-tiba muncul. Bukan dari mulut, tapi dari udara di sekitar mereka. Melanggar janji berarti mati. Sekejap, semua jadi kacau. Rumah warga satu persatu padam lampunya. Ternak menjerit, pohon-pohon tumbang sendiri, langit gelap kayak ditutup selimut raksasa. Dan saat orang-orang keluar rumah, yang mereka lihat adalah makhluk hitam besar itu berdiri di tengah kampung. Di depannya terletak tubuh sang ayah dengan dada bolong, jantung hilang. Malam itu, kampung lumpuh. Orang-orang ngunci diri. Desa yang tadinya damai berubah kayak neraka. Dan Dinda perlahan bangun dengan mata yang udah nggak mirip manusia lagi. Dia melangkah ke tengah jalan mengenakan gaun pengantinnya yang sobek di ujung, lalu senyum dan berjalan sampai kabut membawa dia hilang. Beberapa pernikahan dirayakan dengan kebahagiaan, tapi ada juga yang jadi awal petaka. Jangan pernah main-main dengan perjanjian, apalagi yang melibatkan darah dan roh. Karena sekali kamu jadi milik mereka, kamu gak akan bisa kembali. Terima kasih sudah menyimak cerita ini di SDB ART AI. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, support terus channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Dan ingat, jangan pernah tinggal di rumah yang pernah jadi tempat pernikahan gaib.